Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai studi kasus manajemen usaha tani. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nur Afidatul dengan NIM tertera, Raka Raditya dengan NIM tertera, Fani Permatasari dengan NIM tertera, Baharudin Yusuf dengan NIM tertera, Siva Kolbi dengan NIM tertera, dan juga Kansana Penta dengan NIM tertera. Selanjutnya kepada yang bertugas bisa dipersilahkan mempresentasikan. Baik, untuk pertanyaan nomor 1 mengenai Volkswagen memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan outlet apa yang bisa digunakan Volkswagen untuk memasarkan produknya. Yaitu jika Volkswagen memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan, maka outlet yang mungkin bisa digunakan oleh Volkswagen untuk memasarkan produknya yaitu outlet modern yang dikhususkan untuk menjual berbagai jenis olahan kemiri. Nah, outlet modern itu merupakan outlet dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran. Misalnya itu minimarket. Kemudian pada era modern seperti sekarang ini sudah terdapat media sosial yang dapat digunakan sebagai pemasaran produk melalui sarana promosi yang dapat berinteraksi dan bisa dijangkau lebih banyak oleh konsumen, sehingga perusahaan dapat meningkatkan penjualan dengan secara efisien. Selain itu, perusahaan juga dapat memantau secara rinci mengenai pelanggan mereka sehingga perusahaan bisa menghasilkan produk sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian nomor 2, yaitu pertanyaannya mengenai sebutkan 2 kemungkinan jenis organisasi bisnis yang sesuai untuk Volkswagen Pecan Company. Berikan 2 keuntungan dan 2 kerugian untuk setiap jenis organisasi. Nah, itu jenis organisasi bisnis yang sesuai dengan perusahaan kemiri Volkswagen itu adalah firma dan perseroan komanditer atau komanditer Finanscape atau GV. Nah, firma itu adalah suatu bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Nah, untuk kelebihan yang dimiliki oleh firma yaitu pembuatannya relatif mudah, modal yang digunakan perusahaan itu relatif besar dengan adanya gabungan modal dari anggotanya. Kemudian keputusan firma didasarkan dari pertimbangan seluruh anggota, semua pemilik modal aktif ikut untuk mengelola perusahaan dan adanya pembagian kerja sehingga kemampuan manajemen firma lebih efektif dan efisien. Sedangkan kekurangan dari firma yaitu semua anggota firma bertanggung jawab pada utang perusahaan. Kerugian firma ditanggung bersama oleh semua anggota, termasuk jika diperlukan penggunaan kekayaan pribadi untuk menutupi kerugian. Tidak ada pemisah antara kekayaan firma dan kekayaan pribadi. Kelangsungan firma tidak terjamin karena firma akan bubar jika ada anggota yang keluar dan dapat menimbulkan perselisihan jika pembagian keuntungannya kurang adil. Nah, sedangkan untuk perceraian komanditer atau GV merupakan suatu badan usaha alternatif yang memiliki permodalan yang terbatas dan didirikan oleh atas kerjasama antara 2 orang atau lebih. Nah, keuntungan yang dimiliki oleh organisasi GV ini yaitu memiliki proses pendirian yang mudah dan cenderung lebih mudah untuk memperoleh kredit. Kemudian kerugian yang dimiliki oleh jenis organisasi bisnis ini yaitu kelangsungan hidupnya yang tidak menentu dikarenakan banyak yang tergantung pada sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin dan tanggung jawab atas jawab para sekutu komanditer yang terbatas. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 3 yaitu mengenai salah satu pertimbangan yang terpenting yang harus dilakukan oleh para petani kemiri adalah keputusan untuk mengganti pohon kemiri aslinya dengan varietas pohon yang lebih baik. Pohon kemiri asli menghasilkan sekitar 750 IBS per hektar pohon. Pohon kemiri yang varietas baru dapat menghasilkan sekitar 1.250 IBS per hektar per akre. Pohon baru membutuhkan waktu 7 tahun untuk mulai memproduksi kemiri.
Kemudian berapa tahun yang diperlukan untuk menutup atau memulihkan investasi dalam mengganti pohon asli dengan varietas baru dengan asumsi harga rata-rata 3 per IV, biaya $3.000 untuk mengganti pohon asli dengan varietas pohon yang lebih baik. Nah, ini penerimaan kemiri asli itu per tahun itu sebesar 750 dikali $3 sama dengan $2,250. Kemudian penerimaan kemiri varian baru per tahun sama dengan 1,250 dikali $3 sama dengan $3,750. Kemudian payback period penggantian pohon sama dengan biaya investasi bagi penerimaan kemiri varian baru yaitu sebesar $3.000 per $3.750 sama dengan 0,8 tahun. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menutup atau memulihkan investasi penggantian pohon asli dengan pohon varietas baru didapatkan dari awal tahun produksi pohon kemiri ditambah hasil perhitungan payback period penggantian pohon yaitu 7 plus 0,8 sama dengan 7,8 tahun. Next. Selanjutnya saya lanjutkan untuk nomor 4. Bagian dari membangun bisnis yang sukses adalah mengumpulkan tim spesialis untuk memberikan pengetahuan dan saran ahli untuk membuat keputusan terbaik. Sebutkan 4 spesialis yang harus dimiliki Brian dan Brianna dalam tim produksi dan manajemen mereka masing-masing 3 poin sehingga total 12 poin. Jawabannya adalah yang pertama, riset dan analisis. Tim produksi dan manajemen berkewajiban untuk melakukan analisis perkembangan produk dan riset terhadap pasar. Oleh karena itu, keterampilan dalam riset dan analisis yang kuat sangat dibutuhkan. Tanpa adanya keterampilan tersebut, kemungkinan besar tim produksi dan manajemen akan kesulitan untuk membuat produk roadmap yang baik. Jika hal tersebut terjadi, tentu akan berakibat fatal pada perkembangan produk dari suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada pemikiran strategis. Tim produksi dan manajemen harus memiliki pemikiran yang strategis. Karena profesi tersebut harus melakukan perencanaan strategi untuk mengendalikan biaya dan mengelola risiko saat produksi berjalan. Lalu yang ketiga, menentukan prioritas. Bagian tersulit dalam tim produksi dan manajemen adalah mengambil keputusan yang terbaik di tengah banyaknya pendapat. Untuk itu, keterampilan menentukan prioritas sangat dibutuhkan untuk memecahkan kasus dalam sebuah bisnis. Dalam hal ini, tim produksi dan manajemen dituntut untuk mampu melakukan identifikasi dan kalkulasi nilai terhadap setiap inisiatif dan menetapkan prioritas dengan tepat. Lalu yang terakhir atau yang keempat, keterangan komunikasi sangat berperan dalam tim produksi dan manajemen karena akan berkomunikasi dengan berbagai tim lainnya. Mereka harus pandai dalam berkomunikasi dengan berbagai macam background. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Menjalankan operasi peternakan dan bersamaan dengan kebun kemiri. Volkswagen telah membaca tentang beberapa operasi penggembalaan ternak di kebun mereka. Ketika petani melakukan ini, rata-rata mereka kehilangan sekitar 50 pon hasil kemiri per selama 5 tahun terakhir. Kemiri telah menghasilkan $3 per pon saat panen, dan anak sapi telah dijual seharga $1,50 per pon selama periode yang sama. Tunjukkan pekerjaan Anda jika Volkswagen tetap melakukan penggembalaan ini. Berapa total kerugian produksi kemiri dalam pon? Jawabannya adalah pada tabel Crop Enterprise Analysis ditemukan bahwa lahan kemiri beririgasi yang dimiliki adalah 210 ar. Karena itu kerugiannya 50 pons per ar. Maka 210 kali 50 sama dengan 10.500 pons. Jadi total kerugiannya adalah 10.500 pons. Lalu berapa kerugian pendapatan dari operasi kemiri akibat pengembalaan ternak? Jawabnya, jika 5 tahun terakhir kemiri menghasilkan $3 per pon, maka kerugian dari koperasi kemiri dan penggembalaan ternak adalah $3 kali 10.500 sama dengan $31.500. Jadi kerugian dari operasi kemiri dan penggembalaan ternak adalah $31.500. Lalu berapa berat total yang harus dihasilkan dari ternak dibandingkan dengan hasil kemiri untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri? Anak sapi dijual seharga $1,5 per pon. Kerugian yang dihadapi adalah $31.500. Maka untuk menutup kerugian tersebut diperlukan anak sapi setidaknya dengan berat
Total $31.500 dibagi $1,5, yaitu dapatkan hasil 21.000 pounds. Lalu pertanyaan selanjutnya, jika Volkswagen dapat menggembalakan 1 ekor per hektar dalam area pohon kemiri, berapa pon yang harus diperoleh setiap ekor saat digembalakan? Jawabnya yaitu, karena kerugian yang diterima 50 pons per akar, maka setiap sapi tersebut harus 50 pons per ar. Lalu, apa keuntungan menggembalakan sapi dibandingkan kemiri? Jawabnya yaitu, tanaman kemiri mendapat nutrisi tambahan dari kotoran sapi dan gulma yang dimakan sapi, akan membuat tanaman kemiri tidak berebut nutrisi dengan gulma. Selain itu, produksi kemiri merupakan usaha yang membutuhkan perencanaan jangka panjang. Berbagai peristiwa alam dapat berdampak negatif yang besar pada produksi kemiri. Misalnya, cuaca buruk, penyakit, dan juga serangga. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa kerugian menggembalakan sapi dibandingkan kemiri? Jawabnya, sapi pengeluaran langsung $552,59, pengeluaran overhead $421,26, lalu ada biaya produksi $107,91, lalu pendapatan kotor didapatkan $859,25. Untuk kemiri, pengeluaran langsung $1.391,33 ditambah $33,3. Lalu pengeluaran overhead $432,27 ditambah $7,02. Lalu biaya produksi $1,57. Lalu didapatkanlah pendapatan kotor $3.352,38 ditambah $90. Hasil bersih per unit pecan yaitu $2,56. Kerugiannya ada pada hasil kemiri, jadi menurun karena ada kemungkinan pohon rusak karena sapi dan menambah modal lagi. Lalu pertanyaan nomor 6, sebutkan 5 badan regulator yang potensial yang mungkin berinteraksi dengan produsen kemiri saat melakukan bisnis. Yang pertama ada FAO. FAO yaitu Food and Agriculture Organization, adalah organisasi internasional yang dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada bidang pangan dan pertanian yang dapat mengganggu stabilitas pangan negara-negara di dunia, serta untuk membantu negara-negara yang menjadi anggotanya untuk mencapai taraf kesejahteraan dan ketahanan yang baik, sehingga tidak ada lagi negara yang mengalami krisis pangan. Yang kedua yaitu Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian adalah kementerian negara di pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertanian. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Lalu yang ketiga ada Badan Ketahanan Pangan. Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung pada Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Yang keempat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang pertanian. Lalu yang terakhir ada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Selanjutnya, soal yang digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 7 sampai dengan 13. Jika Volkswagen ingin meningkatkan margin keuntungan mereka, perusahaan dapat menambahkan kemampuan pemrosesan untuk operasi mereka. Brian dan Brianna telah mempertimbangkan opsi ini beberapa kali di masa lalu. Saat ini, Volkswagen memproyeksikan untuk menjual kemiri mereka seharga $3 per lb atau pon dan memproduksi 250.000 lbs atau pon. Kemiri yang tidak dikupas per tahun. Baru-baru ini mereka bertemu dengan pemberi pinjaman mereka dan pemberi pinjaman itu setuju dengan gagasan untuk memproses lebih lanjut kemiri mereka di fasilitas mereka sendiri. Dia mengatakan kepada mereka bahwa bank akan menawarkan pinjaman 7 tahun dengan pembayaran tahunan yang sama dengan bunga 6,5%. Pembayaran tahunan adalah sebesar $182,37 per $1.000 yang dipinjam, dan dibutuhkan 2 pon kemiri yang tidak dikupas untuk menyamakan kuantitas dengan 1 pon kemiri yang dikupas. Nah, untuk pertanyaan nomor 7, langkah awal dalam mengevaluasi perubahan dalam operasi dapat menentukan pendapatan yang diproyeksikan untuk perusahaan. Gunakan informasi di atas untuk menghitung pendapatan yang diproyeksikan. Nah, pertanyaannya yang pertama, berapa proyeksi pendapatan kemiri mereka? Untuk perhitungan proyeksi pendapatan kemiri sendiri,
yaitu 250.000 dikalikan dengan $3, yakni menghasilkan $750. Sehingga didapatkan proyeksi pendapatan kemiri sebesar $750.000. Selanjutnya, berapa biaya total langsung per hektar? Untuk total biaya langsung per hektar dihitung berdasarkan penjumlahan dari pupuk, bahan kimia tanaman, ditambah biaya pengeringan, ditambah penyewaan khusus, ditambah tenaga kerja sewaan, ditambah keperluan, ditambah konsultan, ditambah pemasaran, ditambah energi irigasi, ditambah minyak bakar, ditambah perbaikan, dan ditambah dengan biaya operasional yang menghasilkan total biaya langsung per hektarnya sebesar $1.391,33. Kemudian, berapa total biaya overhead per hektar? Jawabannya adalah total biaya overhead per hektar dihitung berdasarkan pajak real estate, asuransi pertanian, ditambah iuran dan biaya profesional, ditambah depresiasi atau penurunan mesin, dan depresiasi bangunan biaya overhead yang lain, sehingga menghasilkan total biaya overhead per hektar sebesar $434,27. Selanjutnya, berapa total biaya per hektar? Jawabannya, total biaya per hektar, total biaya langsung ditambah dengan total biaya overhead, yakni menghasilkan total biaya per hektar sebesar 1.825,6. Selanjutnya, berapa total biaya untuk perkebunan? Total biaya perkebunan dihitung berdasarkan total biaya dikalikan dengan luas perkebunan, yakni menghasilkan total $383,376. Selanjutnya, what would be the net income for the orchard, atau berapa pendapatan bersih untuk perkebunan sendiri? Pendapatan bersih rumusnya adalah pendapatan yang diterima dikurangi dengan total pengeluaran, yakni menghasilkan total sebesar $1.526,78. Selanjutnya pada soal nomor 8, Brian dan Brianna berpikir jika mereka akan melakukan investasi dalam peralatan pemrosesan, mereka akan dapat menjual kacang pecan kupas mereka seharga $10 per pon. Berapa pendapatan marginal per pon kacang pecan kupas yang akan diterima pertanian jika mereka menambahkan kapasitas pemrosesan? Dibutuhkan 2 pon pecan yang tidak dikupas sama dengan 1 pon pecan yang dikupas. Nah, jadi diketahui bahwa kacang pecan tidak dikupas sebanyak 250.000 lbs atau pon, dan harga kacang pecan kupas seharga $10 per lb. Dan perhitungan kacang pecan kupas sendiri dihitung dari 250.000 dibagikan 2, sehingga menghasilkan 125.000 lbs. Untuk pendapatan kacang pecan kupas sendiri didapatkan dari perhitungan $10 dikalikan 125.000 menghasilkan sekitar $250.000, dan untuk pendapatan marginal dihitung dari pendapatan kacang pecan kupas yang sebesar 1.250.000 dikurangi dengan 375.000, dan kemudian hasilnya dibagikan dengan 125.000 dan menghasilkan pendapatan marginal sekitar $7. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Brian dan Brianna atau mereka berpikir bahwa biaya variabel tambahan untuk operasi tenaga kerja dan operasi mesin akan menjadi $1,7 per pon kacang pecan yang dikupas. Jika pertanian berjalan ke arah ini, Foxstat percaya bahwa mereka harus mendapatkan tambahan $1,5 per pon kacang pecan yang dikupas untuk risiko mereka dan menambahkan tenaga kerja di pihak mereka. Berapa banyak pendapatan marginal yang disumbangkan untuk mereka membayar biaya tetap? Jadi, untuk perhitungannya, biaya variabel tambahan itu sebesar $1,7 per lb kacang pecan kupas, dan harga kemiri sebesar $10. Untuk pendapatannya, harga kemiri dikalikan dengan 125.000 sehingga menghasilkan pendapatan sebesar $1.250.000 dengan tambahan $1,5 per lb kacang pecan kupas, dan pendapatan marginal sebesar 1,5 per pon, dan menghasilkan total pendapatan marginal 125.000 dikalikan dengan $1,5 dan menghasilkan sebesar $187.500. Baik, saya lanjutkan.
Nomor 10, berapa banyak uang tunai yang harus disumbangkan Volkswagen setiap tahun untuk biaya tetap? Jadi Volkswagen membayar dan mengeluarkan uang tunai sebanyak 182,37 dolar setiap tahunnya untuk membantu perusahaan untuk pemrosesan operasi mereka dengan bunga sebesar 6,5%. Kemudian nomor 11, berapa banyak hutang yang dapat didukung oleh Volkswagen dengan pendapatan ini? Diketahui pada laporan tersebut, perusahaan Volkswagen memproduksi komoditas kemiri yang dimana merupakan produksi jangka panjang dan seluruh hutang yang harus dibayar oleh Volkswagen terdiri dari kewajiban lancar, kewajiban antara, dan kewajiban jangka panjang. Oleh karena itu, besarnya hutang yang harus dibayarkan Volkswagen pada tahun 2017 adalah senilai 419,384 dan pada tahun 2018 senilai 414,287. Selanjutnya, nomor 12, sebutkan 4 faktor resiko yang harus dipertimbangkan oleh Volkswagen jika mereka melakukan ini. Dalam melakukan sebuah usaha, perusahaan memiliki resiko yang harus dipertimbangkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Volkswagen dalam usaha dapat diidentifikasikan melalui melakukan usaha jangka panjang dengan memproduksi kemiri untuk kebutuhan dalam negeri maupun usaha ekspansi ekspor ke luar negeri. Pertama, resiko datang dari keadaan ekonomi yang tidak pasti. Hal ini bisa ditinjau melalui biaya produksi maupun ongkos kirim ekspor yang meningkat yang disebabkan inflasi Amerika Serikat yang cenderung tinggi. Kedua, kondisi alam yang tidak menentu juga menjadi hal yang diperhatikan oleh perusahaan, khususnya iklim dan bencana angin puting beliung di Amerika Serikat yang sering terjadi. Ketiga, persiapan yang kurang matang oleh Volkswagen akibat kurangnya riset terhadap pengembangan kemiri. Keempat, strategi pemasaran yang salah, khususnya pada negara yang konsumsi kemirinya rendah. Selanjutnya pertanyaan nomor 13. Sebutkan 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Volkswagen jika mereka melakukan ini. Jadi jawabannya penghargaan dan motivasi telah dipandang sangat penting dalam kinerja karyawan. Seorang karyawan dapat dihargai dan dimotivasi dengan baik akan merasa bahwa mereka telah dihargai oleh perusahaan atau pekerjaan apa yang telah mereka kerjakan. Perusahaan diharapkan dapat memberikan penghargaan serta motivasi yang setimpal dari apa yang telah dilakukan oleh pegawainya. Menurut Nawawi dalam Tompu Bolon dan Nugraheni tahun 2013, faktor yang dapat menjadi pertimbangan pada faktor penghargaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat faktor konsistensi internal. Faktor ini menetapkan penghargaan berdasarkan pada perbandingan jenis-jenis pekerjaan di dalam perusahaan. Untuk itu perlu dilakukan analisis jabatan, uraian pekerjaan, evaluasi pekerjaan, dan job structure untuk menentukan besarnya imbalan untuk tiap-tiap jenis pekerjaan. Yang kedua, faktor kompetensi eksternal. Faktor ini menetapkan besarnya penghargaan pada tingkat di mana perusahaan masih memiliki keunggulan kompetitif dengan perusahaan lain, sehingga perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang memiliki keunggulan atau berkualitas untuk tetap bekerja di perusahaan. Yang ketiga, faktor kontribusi karyawan. Faktor ini menetapkan besarnya penghargaan pada kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Penghargaan dapat ditetapkan berdasarkan senioritas, prestasi kerja, panduan insentif, dan program yang ada di lahan perusahaan. Yang keempat, faktor administrasi. Faktor ini menetapkan besarnya penghargaan berdasarkan aspek perencanaan, anggaran yang tersedia, komunikasi, dan evaluasi. Kemudian soal nomor 14. Aspek penting dari manajemen adalah memastikan bahwa semua karyawan dan orang yang mengunjungi lokasi peternakan tetap aman. Sebutkan 5 bahaya keamanan yang harus dipertimbangkan oleh petani kacang pekan saat mengelola karyawan mereka. Jadi jawabannya bahaya keamanan yang harus dipertimbangkan oleh petani kacang pekan adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi mesin yang digunakan. Yang kedua, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Yang ketiga, kondisi pohon yang sudah tua dan rawan tumbang. Yang keempat, kondisi lahan yang kurang baik. Dan yang kelima, kebutuhan benih yang digunakan.
Kemudian soal nomor 15, sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi alami untuk operasi kacang pekan. Jawabannya yaitu kemungkinan bahaya yang dapat terjadi selama proses produksi untuk operasi kacang pekan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi lahan yang digunakan mengalami tingkat kesuburan yang kurang. Yang kedua, pohon kacang pekan mengalami serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, pohon kacang pekan tidak dapat tumbuh dengan baik karena perubahan beberapa faktor. Yang keempat, pohon kacang pekan yang sudah tua mengalami tumbang. Yang kelima, adanya bencana alam yang terjadi di lahan seperti tanah longsor dan banjir. Dan yang terakhir, terdapat tanaman gulma di sekitar pohon kacang pekan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pohon kacang pekan. Selanjutnya adalah nomor 16. 6 kemungkinan bahaya produksi buatan manusia terhadap operasi kacang pekan. Jawabannya adalah yang pertama adalah adanya kecelakaan kerja, tata cara kerja yang salah, terjadi kerugian operasi, adanya kesalahan pemilihan alat produksi yang tidak sesuai, kesalahan dalam perawatan tanaman sehingga dapat timbul penyakit pada tanaman, dan juga manajemen sumber daya manusia yang kurang dimaksimalkan. Soal selanjutnya, nomor 17, 4 cara yang mungkin mereka dapat yang berpotensi meningkatkan pendapatan mereka. Yang pertama adalah terus berinisiatif, menghindari kompetisi harga, proses bisnis disederhanakan dan mengurangi biaya operasional, dan juga menggunakan kemasan yang ekonomis. Selanjutnya nomor 18, jika Volstad memilih untuk menambahkan pemrosesan, mereka mungkin juga mempertimbangkan untuk menambahkan promosi pemasaran konsumen secara langsung. Nah, media sosial ini menjadi aspek penting dalam pengembangan basis pelanggan setia untuk usaha kecil. Sebutkan 2 platform media sosial dan mengapa mereka efektif. Yang pertama adalah media sosial Instagram, karena Instagram ini memiliki banyak pengguna, sekitar 1 miliar user, dan juga rata-rata umurnya sekitar 18 sampai 35 tahun. Instagram memungkinkan untuk berbagi gambar maupun video, sehingga pemasaran dapat dilakukan dengan sekreatif mungkin. Baru-baru ini Instagram juga tersedia fitur belanja online sehingga dapat memudahkan konsumen dan juga untuk perusahaan dalam promosi dan juga pemasarannya. Media sosial yang kedua adalah melalui TikTok. Nah, aplikasi TikTok sendiri adalah aplikasi yang sedang tren dalam beberapa tahun terakhir. Pemasaran melalui influencer dan promosi berbayar bermunculan. Oleh karena itu, TikTok memiliki potensi besar dalam mendorong kampanye viral biaya rendah. Nomor 19, jika mereka memilih untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan merek mereka, apa 2 atribut utama bisnis mereka yang dapat mereka tekankan dalam pesan media sosial mereka? Yang pertama, pemasaran melalui media sosial untuk suatu produk dapat menekankan pada harga jual yang ekonomis sehingga dapat menarik konsumen agar tergiur dengan harga yang lebih murah. Kedua, selain itu mutu produk juga sangat penting disertakan dalam kegiatan promosi. Dengan mendesain produk serta merek dapat menjadi hal yang unik dari pandangan konsumen. Selanjutnya, pertanyaan nomor 20. Jika Anda berada di tempat Volkswagen, apa yang akan Anda lakukan untuk memperluas atau meningkatkan operasi ke depan? Jawabannya yaitu dengan mengevaluasi penambahan pemrosesan dan penyimpanan dingin dalam operasinya, seperti menipiskan kebun untuk meningkatkan produksi dalam jangka panjang. Yang kedua, mengembangkan rencana perkebunan untuk mengalihkan operasi kepada anggota keluarga. Yang ketiga, mengevaluasi potensi dari biaya. Dan yang keempat, atau terakhir, mengganti 30 hektar pecan asli dan menanam pohon baru yang lebih produktif di sekitar hektar kebun tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila masih ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.